Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali bertemu dalam pembelajaran live teaching. Semoga kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita yang kemarin telah kita bahas, yaitu tentang gerak peluru ya. Tentang gerak peluru. Jadi kemarin kita sudah bahas gerak peluru itu untuk benda yang berada di sembarang titik ya. Jadi kita kemarin ngebahasnya sampai situ. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan materinya, tapi nanti sekilas Bapak akan ulang lagi yang materi kemarin, biar yang belum paham atau yang baru bergabung bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum Bapak lanjutkan, ini adalah indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi, pembelajaran kali ini, indikatornya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan persamaan waktu di titik puncak. Jadi, di titik tertinggi ya, atau titik puncak. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan persamaan jarak di titik puncak. Kemudian mampu menjelaskan persamaan jarak di titik terjauh ya. Jadi itu dia indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat kemarin apa sih definisi dari gerak peluru. Jadi gerak peluru itu kan sebenarnya adalah perpaduan dari dua gerak ya, yaitu gerak lurus beraturan untuk yang searah sumbu X-nya, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk sumbu Y-nya. Jadi sebenarnya gerak parabola itu adalah atau gerak peluru itu merupakan paduan dari GLB dan GLBB. Nah, untuk komponen vektor pada sumbu X ya, atau kalau diuraikan ini ada vektor V0 bergerak seperti ini. Maka untuk VOX-nya adalah V0 cos alpha dan VOY-nya adalah V0 sin alpha gitu ya. Nah, sebenarnya konsep gerak peluru ini kalaulah kalian paham tentang GLBB ya, khususnya rumus yang ada di gerak vertikal, itu Bapak rasa sih harusnya bisa mengikuti pembelajaran kali ini ya. Jadi rumus-rumusnya itu nggak akan nggak akan jauh dari persamaan-persamaan di GLBB. Jadi ingat aja persamaan GLBB, maka mudah-mudahan nanti persamaan di gerak peluru itu bisa diturunkan. Nah, jadi untuk sumbu X-nya atau yang horizontal itu merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan yang vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Nah, ini kemarin yang kita bahas, kalau dia kecepatan di sembarang titik, maka untuk mencari V-nya, ya nilai V yang di sini itu adalah akar dari Px kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya itu adalah V0 cos alpha, ya. Kemudian untuk Vy-nya nilai yang vertikalnya itu adalah V0 sin alpha dikurang GT. Ini nilainya ya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan di titik pada saat T-nya 2 detik misalkan, maka carilah dulu berapa nilai Vx-nya, berapa V-nya, baru masukkan dalam persamaan Pythagoras ini. Gitu ya.
Kemudian kalau mencari posisi, berarti kalau posisi itu adalah koordinat ya, berapa X-nya, berapa nilai Y-nya, gitu. Kalau mencari nilai X, ya berarti X itu kan geraknya horizontal. Kalau horizontal berarti GLB. Kalau GLBB rumusnya kan V kali T. Cuman V-nya di sini diuraikan. V-nya adalah V0 cos alpha. Gitu, dikali T. Sedangkan mencari titik Y-nya atau tingginya nih ya, ini adalah V0 sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi persamaan-persamaan ini sebenarnya turunan dari persamaan yang ada di GLB dengan GLBB ya. Coba lanjut. Nah, ini kira-kira lintasan dari gerak parabolanya. Untuk nilai Vx-nya atau Vox-nya itu adalah selalu konstannya, nilainya sama untuk di setiap titik ini semua nilainya sama. Ya. Nilainya adalah V0 cos alpha. Jadi tergantung berapa kecepatan mula-mulanya. Untuk di semua titik ini nilainya sama. Kemudian untuk Vy-nya kita pakai persamaan Vy sama dengan Voy dikurang GT. Jadi Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang GT ya. Nah, kalau untuk mencari posisinya berarti nilai X-nya dan nilai Y-nya. Kalau nilai X berarti V0 cos alpha dikali T. Sedangkan untuk Y-nya adalah V0 sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk kecepatan dan persamaan untuk posisi. Ya. Nah, sekarang ini di titik puncak. Jadi ini adalah kalau di gerak peluru itu dibilang keadaan khusus atau istimewa ya, titik puncak ini. Jadi kalau di titik puncak, syaratnya itu adalah nilai Vy-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kan kalau gerak peluru itu kalau udah di titik maksimal, jadi pertama kan kecepatannya misalkan V0, makin tinggi dia kan nanti kecepatannya makin berkurang. Sehingga di titik paling tinggi itu kecepatannya jadi 0, maka Vy-nya itu nilainya 0. Terus Vx-nya ada, ya, Vx-nya tetap di titik puncak tetap ada nilai Vx-nya, yaitu V0 cos alpha. Nah, jadi kalau mau mencari berapa waktu, ini TH itu adalah waktu di titik puncak atau titik tertinggi. Maka rumusnya adalah V0 sin alpha. Ini tahu dapatnya dari mana nih? Jadi gini nih sebenarnya. Ini Bapak jelasin sedikit ya. Nah, GL gerak parabola itu kan terdiri dari GLB dan GLBB, gini ya. GLBB. Ini untuk yang sumbu X ya. Ini untuk yang sumbu Y. Gini ya. Nah, kalian ingat kan persamaan di GLB itu kan cuman ada S sama dengan V kali T ya. Jadi V kali T. Jadi kalau di gerak peluru, V-nya adalah Vx. Nilai Vx itu adalah V0 cos alpha dikali T. Nah, itu. Ini untuk yang di GLB. Ya. Kalau di GLBB, kan ada persamaan ada pertama kalian uraikan dulu yang di GLBB itu ada VOY ya. Ini harus diingat nih, VOY sama dengan V0 sin alpha. Di sini ada VOX ya.
VOX adalah fenol cos alpha. Udah. Di GLBB kan salah satu rumusnya ada yang VT sama dengan fenol dikurang GT ya. Jadi kalau di sini itu kita nyebutnya VY. Jadi VY sama dengan VOY, udah VOY dikurang GT. Nah, ini kan sebenarnya dari persamaan yang ini. PT sama dengan V0 dikurang GT. Gitu. Cuman V0-nya ini diuraikan. V0-nya itu adalah VOY. Udah? Nah, nilai VOY-nya itu kan V0 sin alfa dikurang GT. Nah, maka inilah ada satu persamaan di gerak peluru untuk sumbu Y-nya. Kemudian masih ingat persamaan yang mencari ketinggian. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Ini kan rumus kedua di GLBB kan? Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Nah, kalau di gerak peluru ya, hanya itu diubah simbolnya jadi Y, ya ketinggiannya. Nah, V0-nya itu adalah VOY dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu. Jadi kalau mau diuraikan, VOY tadi kan nilainya V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Inilah nilai Y-nya. Dah? Ini persamaan kedua nih. Di gerak peluru. Dah, 1, 2 nih ya. Nih. Nah. Dah. Yang ketiga, di GLBB, masih ingat persamaan satu lagi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Ya kan? Udah? Berarti VT kuadrat itu adalah di gerak parabola simbolnya VY kuadrat. Nah, VY kuadrat sama dengan V0-nya VOY kuadrat dikurang 2G hanya simbolnya Y. Gitu. Ini adalah persamaan yang ketiganya. Nah, sebenarnya ini aja persamaannya, nak. Nah, ini. Nah, ini aja keliningan. Di GLB, yang ini persamaannya. X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Nah, yang di GLBB-nya untuk sumbu Y-nya ada 3 ini persamaannya. Sudah. Nah, jadi sebenarnya persamaan di gerak parabola ini aja. Gitu. Jadi kalian harus ingat, intinya sih harus ingat di GLBB-nya, persamaan-persamaan di GLBB. Gitu dia. Sekarang ini dari mana? Yuk kita turunkan coba. Menghitung tinggi di titik puncak. Dapatnya V0 sin alfa per G. Nah ini sebenarnya diturunkan dari persamaan ini. Persamaan ini. Nah, nih. Persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu. Bentar ya. Kan ini ya persamaan 1 ya. V sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Kalau dia berada di titik puncak, nilai VY-nya itu adalah nilainya 0. Maka dimasukkanlah 0 sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang GT. Kan gitu. Maka kalau dipindahkan ruas kirinya GT sama yang ini ya pindah ke ruas kiri kan jadi positif. GT sama dengan V0 sin alfa gitu kan? Baru dapatlah T-nya sama dengan ini, yang bawah.
Fenol sin alfa per G. Inilah waktu ketika mencapai titik tertinggi. Nah, ini persamaannya. Untuk yang persamaan waktu di titik tertinggi, Bapak rasa bisa, nak? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanya untuk yang ini? Yang pertama dulu, mencari waktu. Pas ya? Oke, sekarang Bapak lanjut. Mencari tingginya, ya, mencari tinggi. Kalau tadi mencari waktu, mudah-mudahan masih ingat ya. Mencari waktu, T sama dengan apa tadi rumusnya? Fenol. Fenol sin alfa per gravitas per G. Ya, per G. Sekarang TH ya, kita bikin simbolnya. TH itu adalah waktu di titik tertinggi. Nah, sekarang gimana cara mencari ketinggiannya, tinggi maksimum atau YH, tinggi maksimumnya. Nah, salah satu persamaannya kan tadi ada ini, Y sama dengan fenol sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat, gitu kan? Nah, kalau kita masukkan, ya, nih ya, Bapak turunkan nih, Y sama dengan fenol sin alfa, kita tulis fenol sin alfa. T-nya, karena ini kita mau mencari tinggi maksimum, maka T-nya masukkan T pada saat maksimum juga. Pada saat ketinggian maksimum kan T-nya fenol sin alfa per G ya. Maka masukkan nilai T-nya menjadi fenol sin alfa per G. Udah? Nih. Dikurang katanya kan? Kurang. Setengah GT kuadrat, berarti setengah G, T-nya sama kayak tadi. T-nya berarti fenol sin alfa per G dikuadratin. Nah, gitu. Sampai sini bisa, nak? Bisa diikutin nih? Bisa, Sir. Saya, oke. Sekarang kita apakan lagi nih? Kita selesaikan. Y sama dengan fenol dikali fenol jadinya fenol kuadrat ya. Fenol kali fenol kan? Fenol kuadrat ya. Udah? Sekarang sin alfa dikali sin alfa. Berarti Sin alfa ini kuadrat. ya, sin kuadrat alfa. Udah? Per G. Dikurang setengah, ini ya, ini kalau dikuadratkan, fenol sin alfa dikuadratkan, nilainya kan fenol kuadrat sin kuadrat alfa. Cocok yang ini ya, per G, berarti per G kuadrat ya. Ya enggak? Iya, Sir. Ya, G kuadrat. Ini kan ada setengah G di atas nih. Ya kan? Berarti di bawah tinggal G. Cocok? Berarti di bawah kan 2G jadinya kan? Bisa? Bisa, Sir. Nah, bisa ini ya. Bisa, Ini Sir. kalau dikuadratkan kan G kuadrat. Di atas ada G nih. Berarti G-nya dicoret 1. Jadi tinggal G di bawah kan? Ini 2, 2 di sini Bapak pindahkan di bawah. Nah, ini kan udah sama nih variabelnya nih. Fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G. Ini juga kalau Bapak buat gini kan, nah, fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G juga kan. Tinggal nengok depannya aja nih. Nah, ini sebenarnya kan 1 dikurang setengah ini kan. Di sini ada 1, ini ada 1/2. Berarti 1 dikurang setengah. Berapa itu jadinya?
Oi, Setengah, Sir. setengah ya. Nah, maka hasilnya kan ini, setengah. Maka untuk mencari tinggi maksimumnya, pakai rumus yang ini. Nah, atau inilah yang... tapi ini, tunggu. Ini ada... Oh, ini ada salah nih. Samaan yang ini ya. Ini yang benar ya. Sin kuadrat alfa per 2G. Udah? Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini persamaannya ini. V0 kuadrat per sin kuadrat nih ya, bukan sin 2 alfa nih, salah. Per 2G. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk persamaan YH-nya? Enggak, Atau Sir. tinggi maksimum? Bisa? Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Jadi diturunkan dari situ untuk mencari tingginya. Nah, sekarang ada satu lagi. Nih, titik terjauh katanya. Titik terjauh. Nah, kalau titik terjauh berarti jangkauan maksimum ini sebenarnya. Sampai sini dia. Dilempar dari sini sampai ke sini. Nah, jadi kalau di gerak peluru itu, dia istimewanya gini. Kalau ini Bapak bikin A, ini B, ini C. Ini D misalkan. Istimewanya gini dia. Waktu dari T menuju B itu sama dengan waktu dari T B ke C, sama dengan T AD sama dengan T DC gitu. Jadi dari sini ke sini itu nilainya sama dengan dari sini sampai sini. Jadi kalau ditanya T dari sini sampai sini ya sama juga. Dari sini ke sini ya sama juga. Gitu. Udah? Nah, maka kalau mencari T waktu pada saat di titik terjauh sampai sini berarti 2 kali dari sini ke sini kan tadi apanya simbolnya TH ya, waktu mencapai titik tertinggi. Berarti kalau sampai sini sampai D berarti T-nya itu adalah 2 kali TH. Gitu. Paham sampai sini? Jadi misalkan kalau dari A ke B waktunya 3 detik, maka dari A sampai ke C berapa waktunya? 6 detik, Sir. Iya. 6 detik. Iya. Gitu. Udah? Maka karena tadi mencari TH adalah rumusnya V0 sin alfa per G, maka kalau sampai ke sini berarti 2 kalinya. Berarti 2 V0 kali sin alfa Udah siap ya, kau kan masuk kelas. per G. Udah? Udah, Pak. Nah, udah ya. Oke. Sekarang ini loh. Ini kok bisa V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini mencari jangkauan terjauh ya. Yang ini nih. XR itu yang ini. Dari sini sampai sini. Berapa? Nah, ini gimana cara menurunkan persamaannya? Caranya gini. Ini kan rumus GLB nih ya. Itu suara siapa ya? Mohon di-mute-kan dulu, Nak. Udah ya. Jadi kalau ditanya berapa jangkauan maksimumnya? Ini kan kalau jangkauan maksimum berarti kan yang sumbu horizontal. Berarti kita pakai rumus GLB ya. Rumus GLB-nya kan V0 cos alfa dikali T. Cuman T-nya adalah T ini, TR ya. Nah,
Di sini kan TR nih simbolnya nih. Maka ini kita tuliskan jadi gini, V0 cos alfa dikali TR-nya itu kan 2 V0 sin alfa per G. Gitu ya. Jadinya Bapak sambung di sini. V0 dikali V0 itu kan V0 kuadrat ya. Jadi 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa atau cos alfa sin alfa sama aja per G. Gitu ya. Nah, di dalam trigonometri 2 sin alfa cos alfa itu nilainya setara dengan sin 2 alfa gitu. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Makanya rumusnya jadi dibikin V0 kuadrat dikali, bisa juga dituliskan seperti ini. Nah, gitu. Jadi boleh pakai 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G, boleh juga V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Gitu, naik. Sampai sini kira-kira paham? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Bapak lanjut nih. Jadi persamaan-persamaannya Bapak rasa kalian nggak perlu hafal sebenarnya. Cuman kalau disuruh nurunkan harus bisa. Diingat aja persamaan yang ada di GLBB. Gitu. Jadi kalau mencari koordinat, kan kalau koordinat di titik tertinggi, tadi kan kita udah cari ya berapa tinggi berapa ketinggian pada saat mencapai tinggi maksimum. Rumusnya kan tadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa ya per 2G. Nah, kalau untuk mencari X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Kenapa per 2G? Karena tadi kan ingat nih. Ini kan per G. Sampai sini nih per G ya. Jadi kalau cuma sampai sini aja, kan setengahnya ini. Kalau dari A ke D, setengahnya kan. Berarti kalau mencari X AD-nya, berarti kan V0 kuadrat sin 2 alfa per setengahnya dia, per 2G. Gitu. Nah, inilah yang tadi. Nah, nih. Ya, jadi ini kan setengahnya di sini. Ini X hanya, baru yang ini adalah YH-nya. Gitu. Sampai sini anak Bapak bisa? Bisa, Sir. Bisa ya. Mudah-mudahan ingat rumus-rumusnya ini ya. Nah, ini Bapak ada contoh soal yang semalam sebenarnya, cuman dilanjutkan. Kalau kemarin kan kita sampai C ya, jarak mendatar setelah bergerak 2 detik. Nah, sekarang kalau ditanya bagian DE-nya, khusus materi yang hari ini nih, tinggi maksimum dan jarak terjauhnya. Gitu. Gimana? Ini yang 1D. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi kalau mencari apa tadi? Tinggi maksimum nih ya. Mencari tinggi maksimum. Jadi pertama kita harus cari, kan persamaan di GLBB-nya gini, Y sama dengan POY ya, dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kalau kalian mau pakai rumus yang tadi, bisa juga langsung pakai rumus yang Y max tadi, kan udah dapat tadi persamaan Y max-nya kan. Yang Y max-nya kan tadi persamaannya Y di titik tertinggi itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2GH. G. G. Ya kan? Pakai persamaan ini bisa.
Cuman Bapak mau muter-muter dulu biar kalian lebih paham. Ini persamaannya kan gini, Y sama dengan VOY kali T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi POY kan udah dapat POY-nya di sini kemarin kita uraikan, dapatnya 30 ya. T-nya kan belum ada nih T-nya, kita nggak tahu berapa waktu ketika mencapai titik tertinggi ya. Maka cari dulu nilai T-nya. Cari dulu berapa di titik maksimumnya gitu. Nah, syaratnya kan kalau di titik maksimum nilai V-nya 0 ya. Maka kita masukkan ke persamaan LBB-nya. VY sama dengan VOY dikurang GT. Kan gitu. Jadi 0 sama dengan VOY nilainya 30 ya, udah dapat. Dikurang 10T. Maka 10T sama dengan 30. T sama dengan 3 sekon. Dapat nilainya, ternyata waktunya itu adalah 3 detik. Sampai sini. Maka masukkan ke persamaan ini tingginya untuk mencari berapa nilai Y-nya. YH lah tadi karena YH ya. Nah, POY nilainya 30. 30. T-nya 3. Dikurang setengah kali 10 kali 9 ya. Dikuadratin. Berarti ini 90 dikurang berapa nih? 45. 90 dibagi 2, 45 ya. Berarti nilainya adalah 45 meter. Gitu. Konsepnya gini dia. Cuman karena kita tadi udah turunkan persamaan Y-nya, ya kalau mau dimasukkan juga boleh ke persamaan ini kalau mau cepat. V0 kuadrat berarti berapa? V0 kuadrat, sorry, 2500. 1500 ya. Sin kuadrat alfa. Kalau sin kuadrat alfa berarti sin 37 berapa? 37 kemarin. 3/5. 3/5 ya. Nilai 3/5-nya itu dikuadratkan. Nah, tapi kalau yang tadi kan ada sin 2 alfa. Kalau sin 2 alfa, jadi kalau nilai sudutnya itu 37, kalau sin 2 alfa jadinya 2 kali 37. Gitu. Caranya fine. Udah? Nah, ini beda sin 2 alfa dengan sin kuadrat alfa ya. Kalau sin kuadrat alfa, nilainya itu yang dikuadratkan. Gitu. Paham? Paham, Sir. Ya. 2 dikali G-nya 10 ya. Nah, berarti 2500 dikali 9 per 25 per 20. Kan gitu ya. Ini coret. Jadinya 900 ya di atas per 20 atau 90 bagi 2. Nilainya 45 juga. Ah, kan sama aja. Oke? Bisa? Bisa, Sir. Oke. Sir. Dan terakhir untuk yang bagian E-nya. Bagian E-nya tadi yang ditanya jangkauan maksimumnya ya. Jangkauan maksimum. Berarti kalau jangkauan maksimum kan ini GLB tadi ya, GLB. Kalau sumbu horizontal kan GLB. Rumusnya kan S sama dengan V kali T ya. Atau kalau di gerak peluru simbolnya X. X sama dengan Vx dikali T. Nilai Vx-nya kan sama dengan POX ya, 40. T-nya berapa? T-nya adalah kalau tadi sampai sini T-nya 3, berarti kalau sampai sini T-nya berapa ya? 6, Sir. 6. Nah, iya. Maka ini masukkan nilainya 6. Berarti nilainya 240. Gitu. Paham sampai sini, Nak? Paham, Sir. Nampak. Oke.
Baik, Bapak rasa sampai sini dulu ya pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan drill soal. Jadi Bapak akan kasih beberapa soal tentang gerak peluru. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, Bapak rasa sampai sini dulu lah materi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.